Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Sallallahu alaihi wasallam memberikan keteladanan kepada kita. Bagaimana keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Bagaimana keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bermurah hati. Dan Rasulullah memberikan keteladanan juga di dalam zuhud, tidak rakus, tidak tamak dengan harta. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijelaskan di dalam masalah ini. Bagi orang tua atau pendidik, hal ini perlu untuk diajarkan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu mempunyai akhlak sebagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini masih berada di dalam bab sama, yaitu bagaimana keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kerendahan hatinya. Tentu sebagaimana dikatakan dalam pertemuan yang lalu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendidik adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri mengatakan, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Kemudian Rasulullah melaksanakannya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sikap hidup dan kehidupannya. Kemudian diberikan contoh agar umatnya meniru keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Juga keteladanan dalam kerendahan hatinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215, waqfad janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Allah berfirman, rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu dari kalangan orang-orang yang beriman. Bagaimana keteladanan Rasulullah dalam kerendahan hatinya? Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan salam kepada para sahabatnya. Hal ini disebutkan banyak di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haqqul muslimi 'alal muslim sittun idza laqitahu fasallim alaihi. Hak sesama orang Islam atau kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu berjumpa dengan saudaramu sesama muslim, fasallim alaihi, maka berilah salam. Wa idza da'ak fa'ajib. Apabila saudara muslim itu mengundang kamu, maka kabulkanlah undangannya. Kemudian wa idzastansahaka fansahu. Apabila saudara kamu sesama muslim meminta nasihat, maka berilah nasihat. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Dan apabila bersin, maka doakanlah. Kemudian wa idza marida fa'udhu. Dan apabila sakit saudaramu yang muslim, kunjungi dia. Fa idza mat fattabi'hu. Dan apabila dia meninggal, antarkanlah jenazahnya ke kubur. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kita tentang kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya. Begitu juga kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan salam kepada para sahabatnya. Kemudian memperhatikan secara serius terhadap pembicaraan mereka.
baik itu anak-anak maupun dewasa. Jadi Rasulullah selalu memperhatikan apa yang dikatakan. Kalau bertanya, mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang ditanya, baik itu oleh anak-anak kecil ataupun oleh orang-orang dewasa. Rasulullah mendengarkannya dengan baik. Kemudian jika beliau bersalaman, maka tidak akan menarik tangannya sebelum orang yang disalaminya melepaskan. Rasulullah dalam sebuah sabdanya mengatakan, tasafahu yadhhabul ghil. Bersalam-salamanlah kalian, maka dendam kusumat akan hilang. Salaman Rasulullah. Tidak dilepas tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum yang disalaminya melepas. Setelah menyalaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskannya. Kemudian Rasulullah juga pergi ke pasar, pergi ke kabilah-kabilah dan membawa barangnya sendiri. Suatu hari seorang sahabat ketika Rasulullah membawa barang, ya Rasulullah, biar aku yang membawa ya Rasulullah, biar aku yang membawa ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ana akhak, sayalah yang lebih berhak untuk membawa barangku ini, biar aku bawa barangku ini. Ana ahak, saya lebih berhak untuk membawa ini, biar aku yang membawa. Beliaulah kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak merendahkan pekerjaan buruh, baik saat membangun masjidnya yang mulia maupun saat menggali parit. Dipuji tangannya misalnya kasar karena kerja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji tangan sahabatnya karena kerja keras sehingga tangannya kasar. Dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu memenuhi undangan orang yang merdeka. Tadi dikatakan dalam hadis, wa idza da'a fa'ajib. Apabila kamu diundang, dipanggil, maka kabulkanlah undangannya. Rasulullah selalu mengabulkan undangannya, baik oleh orang-orang merdeka, bahkan apabila yang mengundang budak pun beliau hadir. Bahkan dikatakan bahwa kalau hamba perempuan pun yang mengundang, beliau juga hadir. Menerima uzur orang yang beruzur, menambal bajunya dan memperbaiki sandalnya, bahkan tidak segan melakukan tugas ibu rumah tangganya. Masya Allah. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat, ya Aisyah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah rumah tangganya? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, sama seperti suami yang lain. Kalau selimutnya koyak, beliau yang menjahitnya. Kalau sandalnya putus, beliau juga yang menyambungnya. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha sedang memasak. Dijumpainya oleh Rasulullah, Rasulullah menghampirinya. Ya Aisyah, ini bungkusan apa Aisyah? Itu daging ya Rasulullah. Boleh saya iris-iris, potong-potong boleh. Saya bantu kamu. Boleh ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah radhiyallahu anha memasak di dapur. Tidak segan-segan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambatkan untanya, makan bersama pembantu, memenuhi hajat orang-orang yang lemah dan sengsara. Beliau pun duduk di atas tanah, duduk bersama orang-orang miskin. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau masuk ke dalam suatu majelis. Berdirilah sahabat-sahabat mengeluh-elukannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Hai sahabat-sahabatku, ijlisu."
Ijlisu, duduklah. Saya seperti kalian. Saya makan roti seperti kalian makan roti, yaitu qadid. Cuma aku diberi wahyu. Duduklah. La tusayyiduni. Jangan kamu mengagung-agungkan aku, mengkultuskan aku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di samping orang fakir, duduk di samping orang-orang miskin. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerendahan hatinya. Karena itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ini bersumber dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu." Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku an tawadhu, untuk kalian berendah hati. Berendah hatilah kalian, hatta la yafkhar ahadun ala ahadin, sehingga seseorang itu tidak akan sombong terhadap orang yang lain, wala yabghiya ahadun ala ahadin, dan seseorang pun tidak akan melakukan kezaliman terhadap orang lain. Berendah hatilah kalian, tawaduklah kalian, jangan sampai sombong dan menzalimi orang lain. Kemudian bagaimana sikap pesantunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Anas mengatakan, saya pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengenakan selimut buatan negeri Najran yang kasar. Ya. Ketika seorang Badui melihat Rasulullah mengenakan selimut dari Najran yang kasar itu, dengan kasar orang Badui itu merampasnya, sehingga pundaknya itu tergores. Pundak Rasulullah tergores. Kemudian orang Badui itu berkata, "Wahai Muhammad," kata Badui itu, "Muhammad, berikan sebagian harta yang Allah berikan kepadamu untukku." Maka aku berpaling kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas. Aku berpaling kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah. Beliau tertawa dan menyuruh agar si Badui itu diberi hartanya. Beri dia. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam santunnya, sudah disakitinya, dibentaknya lagi oleh Badui itu. Berikan harta yang Allah berikan padamu untukku. Berikan. Rasulullah tidak marah. Rasulullah tidak marah. Marahan, berikan dia harta. Berikan dia harta. Begitu santunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap santunnya lagi terlihat dalam Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Dengan berapa ribu bala tentaranya membuka kota Makkah yang selama ini ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam di Madinah. Kemudian terlihat orang-orang kafir, orang-orang musyrik dulu menganiaya Rasulullah, menganiaya para sahabatnya, mencaci, memaki, melemparkan batu, bahkan ada yang membunuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan mereka yang masih ada. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka? "Ma tarawna anni fa'ilun bikum?" Apa yang kamu lihat?
Apa yang aku kerjakan, yang akan aku lakukan untuk kamu. Kamu dulu menyakiti kami. Dulu kamu itu memusuhi kami. Kamu tahu apa yang aku lakukan, akan lakukan kepada kalian. Kalau lantas orang-orang kafir waktu itu, orang-orang musyrik waktu itu, akhun karim, wabnu akhin karim, saudaraku yang mulia dan anak saudaraku yang mulia. Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idhabu, pergilah kalian, antumut tulaqa, kamu bebas. Pergi kalian, kamu bebas. Dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu santunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap musuhnya yang dulu adalah memerangi dia, yang dulu memusuhinya, yang dulu menyakitinya. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersama para sahabatnya pulang baik, menggondol kemenangan, mereka para sahabat Rasulullah tidak berbuat kasar, malahan santun. Pergi kalian, kamu merdeka sudah, kamu merdeka sudah, dan tidak membalasnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzil 'afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin." Muhammad, maafkan mereka. Perintahkanlah kebaikan. Berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Al-A'raf ayat 199. Dipraktikkan nyata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dengan musuhnya sekalipun. Juga dalam surat Al-Hijr ayat 85 Allah berfirman, "Fasfahis safhal jamil." Maafkan mereka dengan cara-cara yang baik. Maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerendahan hatinya dengan umatnya. Bahkan tadi dikatakan bukan hanya dengan umatnya, tapi dengan musuhnya pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerendahan hatinya, kesantunannya begitu terlihat. Hal ini sebagai orang tua atau pendidik, ajarkanlah anak-anak kita sebagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar anak-anak kita ini tumbuh dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengarungi kehidupan ini. Masih banyak keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kesehatan fisiknya, pernah berbulat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beraninya di dalam peperangan. Nanti kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keteladanan untuk ini. Ini saja pada pagi hari ini dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.